awwalul wasiyati 'alaika ayyuhal akhi bil istiqomati fit taubah. Awwalul wasiyati, wasiat yang pertama, 'alaika, atas kamu, ayyuhal akh, wahai saudara. Apa? Bil istiqomati fit taubat, dengan senantiasa istiqomah di dalam taubat. Nah ini itu adalah wasiatnya gitu kan. Yang tadi barusan kita baca, awalul wasiyati 'alaika ayyuhal akhi bil istiqomah fit taubah, ini adalah yang disebut kita dengan matan. Wasiatnya Asy-Syaikh Abul Ishaq Ibrahim Al-Matsbuli. Kemudian dijelaskan ini Imam Sya'rani di dalam kitabnya Al-Minah As-Saniyah akan menjelaskan apa itu taubat. Sekarang kita baca. Wa taubatu, taubat fil lughati, di dalam bahasa. Apa artinya? Ar-ruju'u, rujuk, kembali. Yuqalu, dikatakan taba, ai yakni roja'a, kembali. Jadi taubat itu kalau kita definisikan secara bahasa artinya adalah kembali. Wa fi syar'i, dan dalam syariat. Apa artinya taubat? Ar-ruju'u, kembali, amma kana mazmuman, dari apa yang ada mazmuman. Mazmuman itu jelek atau sifat yang buruk, sifat yang tercela. Fi syar'i, di dalam syariat. Fi syar'i, dalam syariat. Ilama huwa mahmudun fi syar'i, kepada apa yang mahmud, terpuji, fi syar'i, di dalam syariat. Fi syar'i, dalam syariat. Kita ini kan agama kita, jelek dan buruk sesuatu itu siapa yang menentukan? Syariat itu kan. Kalau misalkan bohong itu sesuatu yang jelek kan. Dari mana kita tahu? Ya dari syariat. Nah, jadi taubat itu secara syariat itu bagaimana? Yaitu adalah kembali dari perbuatan yang awalnya perbuatannya buruk, perbuatannya jelek, perbuatannya tercela, berubah menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Walaha ai walid taubati, taubat itu memiliki bidayatun wa nihayatun. Bidayah, apa artinya bidayah? Permulaan, wa nihayatun, nihayat akhiran. Fa bidayatuha, permulaan taubat, awalan taubat itu apa? Atau batu minal kabair. Pertama, kalau misalkan orang melakukan dosa yang besar, maka dia harus taubat dari perbuatan dosa yang besar tersebut. Taubat minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Ini jangan salah ya. Jangan sampai dari hal yang kecil kita taubat, lalu kemudian dosa besar itu nggak taubat. Ada nggak kira-kira orang kayak gitu? Kan kadang kan ada aja kan masalah sepele diperhatikan tuh, tapi giliran urusan dosanya besar dia nggak peduli, itu masih aja tetap. Maka yang pertama itu atau batu minal kabair, summa as-saghair, kemudian dari dosa kecil, summa al-makruhat, kemudian al-makruhat yang dimakruhkan, summa min khilafil aula, dari khilaful aula. Ya, khilaful aula itu di bawahnya makruh. Nah, jadi itu. Ini kalau misalkan kita pengen jadi orang yang benar-benar orang yang soleh ya, karena kitab ini salah satu kitab tasawuf itu. Tasawuf. Nah, summa min ru'yatil hasanat, kemudian dari apa? Ru'yatil hasanat itu melihat yang baik-baik. Kadang kan orang kalau misalkan muncul perbuatan baik dari dirinya, langsung kan bisa terkena apa? Ujub atau terkena riya. Jadi enggak lihat yang baik-baiknya. Summa min ru'yatin annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kemudian dari melihat
Annahu sesungguhnya dia soro menjadi makdudan. Makdudan itu ya salah satu orang yang terhitung. Makdudan min fuqara'i zaman, dari orang-orang fakir zamannya. Artinya fuqara'i zaman ini yang dimaksud di sini adalah orang sufi. Tahu sufi kan? Tahu nggak sufi? Orang yang ahli tasawuf, orang yang zuhud. Tahu zuhud nggak? Sehingga dia itu kayak orang yang tidak ingin dunia sama sekali. Itu yang dimaksud dengan fuqara'u zaman, yaitu adalah orang-orang sufi ya. Sebenarnya ya baiknya itu dia nggak melihat bahwasanya dirinya itu tidak terhitung dari mereka gitu. Karena kan gini kan, artinya kalau di sini itu ketika orang lihat ketika dirinya berbuat baik ya jangan anggaplah perbuatan baiknya itu. Jangan melihat dan terlalu fokus dari perbuatan baiknya tersebut. Lalu kemudian ketika dirinya sudah naik ke level selanjutnya, yaitu dia nggak pengen dunia sama sekali gitu. Sehingga kalau ada orang yang minta kepada dia, minta berapa sih kamu? Nih saya kasih harta saya. Nih sampai dia miskin gitu, nggak punya. Terus ya dia juga nggak melihat dan di dalam hatinya ya biasa saja gitu. Tanpa membanggakan, lihatlah saya sekarang sudah jadi orang sufi gitu. Lihatlah saya sekarang menjadi orang yang soleh, tanpa melihat hal seperti itu. Itu kan bagusnya seperti itu. Bahkan kan kalau misalkan orang itu kalau seandainya dia berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, itu bagusnya kan ya tidak melihat ketaatan dan kebaikannya tersebut. Artinya kalau bisa dilupakan lah. Kalau bisa dilupakan kan. Kenapa? Ya karena kalau misalkan masih diingat-ingat terus, katanya ada kemungkinan bahwasanya pahalanya nanti akan jadi rusak dengan dia menceritakannya atau dengan dia mengkisahkannya kepada orang lain. Oke, nukmil dari sana. Summa min ru'yatin, kemudian dari ru'ya annahu sodaqo fi taubah, sesungguhnya dia sodaqo, telah benar-benar di dalam taubatnya, benar-benar sungguh-sungguh dalam taubatnya. Summa min kulli khotirin, dari setiap khotir itu hal yang terlintas. Yakhturu lahu yang terlintas baginya fi ghairi mardhatillahi ta'ala, di dalam suatu hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairi mardhatillah itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti ya di depan itu akan dijelaskan gitu kan. Kenapa kok kadang ada orang kan ya berbuat baik pun, bahkan di dalam sholatnya pun dia pikirannya itu ada terlintas pikiran yang jelek gitu kan. Pikiran yang kotor gitu kan. Itu nanti akan dibahas di bawahnya. Ini makanya ya ini salah satu kitab yang bagus ya. Nah, jadi permulaan taubat itu pertama, kalau misalkan dia orang yang maksiat, lalu ya dia harus taubat dulu dari perbuatan dosanya. Kalau dosanya besar, taubat dari perbuatan dosa besar. Dosanya kecil, taubat juga dari perbuatan dosa kecil. Kemudian kalau bisa tidak melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Itu adalah rentetan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi makomnya seseorang, maka dia akan melakukan taubat itu semakin baik dan semakin tinggi pula. Amma nihayatuha, adapun nihayahnya, akhir daripada taubat, fataubatu, maka taubat kullu ma ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Apa? Kullama ghafala kan, lalai. Setiap kali seseorang lalai an syuhudi rabbih, dari menyaksikan atau penyaksian Tuhannya gitu kan. Tarfata ain itu sekejap
sekejap mata. Sekejap mata. Ini taubatnya orang-orang yang soleh. Gimana taubatnya orang-orang yang soleh itu? Jadi dia lalai saja. Dia merasa tidak dilihat Allah sekejap mata, maka dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang soleh. Kalau kita kan nggak mikirin kan. Kalau kita mah makomnya masih dosa. Ya Allah, ternyata saya telah berbuat dosa ya. Tadi saya habis gosok sendal siapa itu. Maka udahlah tobatlah. Jangan sampai saya balik lagi. Kalau kita kayak gitu kan. Kalau orang yang soleh, taubatnya itu ya di akhir gitu. Apa? Aduh, kok kayaknya tadi itu saya ngerasa tidak diawasi oleh Allah ya. Ada apa nih saya nih? Apa? Bahkan kalau misalkan dilihat itu dikisahkan orang sufi ya, orang sufi itu ada ihtilam. Tahu ihtilam nggak kalian? Tahu kan ya ihtilam? Apa itu ihtilam? Ihtilam. Salah satu tanda dewasa kan ihtilam kan? Mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah kan ada yang dilihat gitu kan? Ada yang dilihat. Kecuali Nabi ya. Para Nabi dan orang soleh itu katanya ketika mimpi basah itu ya mimpi saja gitu kan, tanpa melihat sesuatu apapun. Kalau yang kita kadang orang biasa mimpi basah ya mimpi lalu kemudian melihat sesuatu. Kalau ya mungkin kalau saya mungkin melihat perempuan lalu kemudian akhirnya mimpi basah. Itu orang-orang sufi, orang-orang zuhud, orang-orang soleh itu katanya ya ini apa sih, kalau misalkan dia mimpi basah terus melihat sesuatu, pasti ada sesuatu nih di saya gitu. Kayaknya mungkin di siang hari saya habis melihat perempuan siapa apa sampai akhirnya kebawa mimpi, lalu kemudian akhirnya mimpi basah atau apa, atau memikirkan sesuatu sampai segitunya, sampai segitunya. Nah maka ya orang soleh itu kadang mereka lalai saja dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian langsung memeriksa dirinya dan langsung segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?